Yan, Woi, by the way selamat ya. Karena gue baca infonya, sebentar lagi nakes akan divaksin. Lo ya dong, lo kok ketawanya gitu banget loh. Gua happy banget dong. Kenapa? Karena itu membuktikan satu, kepedulian pemerintah. Yang kedua, itu menjamin kita masyarakat awam bahwa kalau ada apa-apa kan, lu bisa mengobati diri lu sendiri. Lo iya dong. gue tahu yang paling bikin lu bahagia apa? Gue duluan sebelum lu, maksudnya gitu kan? Jadi paling enggak, dengan gue gini, paling enggak kita tuh mendapat rasa aman. Karena kan gini, nakes itu kan punya kemampuan keahlian untuk mengobati masyarakat. Nah berarti kalau ada apa-apa dengan lu, kan kalian bisa mengobati diri kalian sendiri. Kalau kita nggak bisa. Iya dong, gimana? Kalau ada apa-apa dengan kita, ya udah, gue diem aja. But, nggak apa-apa kok, suntik aja gitu. Teman-teman, jadi hari ini kita akan bahas khusus tentang vaksin. Karena kita tahu ini banyak masih jadi pro kontra di masyarakat. Apalagi banyak berita yang nggak banyak sih. Ada beberapa berita yang ketika divaksin something wrong, gitu. Gue pengen tahu sebetulnya tentang kejelasan vaksin ini. Tapi tetap aja balik lagi, kalau misalnya itu dilakukan sama lu, pasti kita bersyukur sebagai masyarakat awal. Itu aja maksud gue. Gue mau bilang bahwa thank you banget pemerintah udah care sama kita di tahun 2021 ini, dan lu akan menjamin kesehatan masyarakatnya gitu dong. Maksud gue. Makasih loh, Bu. Gue tau nih, dia udah nyiapin nih list host yang bisa menggantikan gue siapa aja nih. Sebulan dari sekarang. In case something happen ya kita nggak pernah tahu maksud gue. Oke, gimana ya? Nah, Bud, jadi sebelum gini, gue pengen tahu nih, lu tau nggak bedanya vaksin dan imunisasi itu apa? Jangan, lu jangan ngomong ke imunisasi, vaksin aja dulu, vaksinnya vaksin. Lu jangan mengalihkan pembicaraan, udah tau otak gua kan nggak nyampe sampai situ. Lu belum jelasin vaksin, bahas imunisasi maksud gua. Lu kan tau kemampuan gua. Lah, imunisasi itu ya pemberian vaksin. Oh ya? Nyambung. Gua nggak tahu kalau gitu. Nggak, gini, gua nggak tahu bedanya, tapi setahu gua kan sama-sama aja. Beda. Oke. Beda banget. Mungkin di otak lu, ya gue bilang otak lu ya sama gitu. Tapi kenyataannya tuh beda banget. Bukan beda sih, nggak beda banget juga sih sebenarnya. Cuman itu gini, imunisasi adalah proses untuk memberikan imun terhadap tubuh seseorang. Vaksin adalah caranya. Mudah nggak, Bu? Sebentar, imunisasi adalah memberikan imun kepada manusia kan? Ya, imunisasi, proses memberikan imun kan gitu. Nah, vaksin adalah caranya untuk memberikan imun kepada tubuh seseorang. Oke, gue tanya, berarti tidak semua pemberian imun lewat vaksin dong? Ya, itu dia. I see, Jadi imunisasi itu kita bagi biasanya menjadi 2, Bud. Nah, Sobat Healthy, jadi pastiin lagi ya. Ini udah keberapa sekalinya gue minta, Bud, nih tolong ya dibikinin special effect gitu kan. Ada kayak table yang keren gitu. Nah, kalau masih gagal juga, kalian yang menilai. Jadi imunisasi itu biasanya kita bagi jadi aktif sama pasif, Bud. Oke. Nah, imunisasi aktif itu contohnya, jadi bedanya apa? Aktif pasif itu adalah tergantung dari sel tubuh kita. Nah, kalau sel tubuh kita dibuat aktif untuk menghasilkan imun, itu makanya masuknya ke aktif. Kalau sel tubuh kita pasif, cuma kayak nunggu bantuan aja, itu kita sebut dengan pasif. Contohnya nih, misalnya ya, pada bayi yang baru lahir. Nah, bayi yang baru lahir itu lu tahu nggak dia dapat imun secara pasif dari ibunya? I see. Gitu. Lewat ASI? Enggak, jadi melalui darahnya juga, melalui ASI iya gitu. Tapi dia itu di-share dari ibunya. Jadi si bayi ini nggak perlu infeksi dulu, tapi dia sudah mendapat imunitas dari ibunya. Oh, oke, I see. Gitu. Nah, cuma kelemahannya kalau misalnya imunisasi pasif itu karena dia langsung diberikan produknya, langsung diberikan imunnya, itu biasanya cenderung nggak bertahan lama. Maksudnya nggak bertahan lama? Imun yang diberikan itu nggak bertahan lama. Jadi seperti pada bayi ini, dia lambat laun dia cuma bertahan biasanya hanya beberapa bulan pertama. Nah, nanti sisanya imunnya akan hilang. Oh gitu? Iya, makanya itulah pentingnya pada saat si bayi ini masih mendapat imunisasi pasif dari ibunya, itulah dia mulai diberikan imunisasi aktif. Lewat vaksin tadi? Lewat vaksin. Tunggu, gue nanya. Jadi imunisasi yang pasif tadi, ketika anak lahir, dia akan dapat imun dari ibunya otomatis. Baik dengan darah maupun dengan menyusui. Iya. Kalau misalnya suami yang menyusui ke istrinya, dapat vaksin juga?
Dapat. I see. Dapat. Berarti dalam hubungan suami istri juga terjadi penularan vaksin sebetulnya. Dapat. Jangan gitu dong, bukannya dong. Gue kan nanya, kan sebagai orang yang menikah gue harus nanya dengan sangat jelas dong. Iya, dapat. Dapat. Nah, Sobat Healthy jangan lupa nonton episode Pillow Talk ya, yang selanjutnya setelah Mandy melahirkan. Kita lihat gimana kerukunan mereka. Oke, Yan, gue mau nanya yang lebih serius. Maksud gue gini, itu kan konteks bayi ya, which is kan dia dikandung ibunya 9 bulan. Tapi kan ada juga yang, maksud gue gini, selain di kandungan, apalagi contoh imunisasi pasif gitu loh. Pemberian langsung antibody itu juga ada. Oh ya? Jadi itu juga sama efeknya. Dia bisa memberikan sistem imun booster, tapi hanya sementara aja. Hanya sementara sifatnya. Nanti produk antibody itu kan pasti akan lama-lama efektivitasnya menghilang. Gitu. Makanya tetap dianjurkan menggunakan vaksin itu, menggunakan imunisasi aktif yang contohnya adalah vaksin. Karena itu melatih tubuh kita untuk menghasilkan antibody sendiri. Gitu. Case-nya seperti ini, buat lu pernah dengar nggak? Berikan seseorang ikan, dia akan makan setiap hari. Tapi berikan di alat pancing, dia akan nyari ikan setiap hari dengan sendirinya. Nah itu kira-kira seperti itu. Kalau kita kasih makan ikan aja, itu seperti kita memberikan imunisasi pasif. Tapi kalau kita kasih alat pancing untuk dia mancing sendiri dan dia dapat ikannya sendiri, itulah imunisasi aktif. Berarti sebetulnya lebih baik imunisasi aktif dong? Tergantung juga. Jadi nggak semua orang bisa diberikan imunisasi aktif. Nah, pasti lu bingung nih, Bud. Gue tahu gitu. Tunggu, bentar. Beb, minta kopi dong. Duh, susah ya. Gue agak nggak mudeng ya, maksud gue. Gue nggak tahu ya. Lu sengaja membuat susah untuk terlihat gue nggak pintar, atau lu emang bahannya sekompleks ini maksud gue? Keterbatasan di otak, Bud. By the way, ngomong-ngomong soal kopi yang bini gue lagi bikin kopi buat gue, kita hari ini kedatangan kopi spesial. Ya ngapain dibikinin kopi? Minum aja ini. Iya sih, memang biar rame aja. Jadi kita kedatangan hari ini kopi namanya Coffee Diatrik. Oke. Jadi tulisannya ya, yang menurut gue menarik, tulisannya kopi susu gula aren. Ini sebenarnya biar jelasin sedikit aja, apa sih manfaat kopi buat kita punya, maksud gini, mungkin nggak setelah minum kopi gue jadi lebih cerdas gitu? Iya, bisa. Atau bisa. Kopi nggak ada hubungannya sama kecerdasan, nggak ada hubungannya. Kopi bisa membantu meningkatkan konsentrasi lu, bisa sih, Bud. Karena dia kan ada kandungan kafeinnya tuh. Ya. Dan buat orang yang suka melek malam, misalnya kayak gue nih, gue mesti shift malam nih. Nah kadang-kadang gue memang ada minum kopi juga untuk jaga biar gue bisa melek sampai pagi. Karena dia membantu apa namanya, konsentrasi ya. Ya. Ngomong-ngomong, kita bisa nggak divaksin kafein? Jadi, dengerin gue. Kalian ngomong konteks vaksin, jadi gini, dengerin gue. Jadi, kita bisa punya daya ingat konsentrasi yang lebih tinggi. Udahlah, gue buka opening aja lah. Jadi kalau misalnya bagi Sobat Healthy yang merasa bisa menjadi host Healthy Hack, bisa ngedit musik juga gitu kan, terus bisa kasih special effect, itu udah gue terima ya. Kirim lama. Bukan, gue tanya dulu. Kita ngomong vaksin kan? Gue jadi pikiran, kenapa kita nggak bikin vaksin kafein aja ya? Kayaknya gue bakal share ini di Kementerian Kesehatan supaya ide gue bisa diterima. Idol. Oke. Lanjut ke vaksin tadi. Gimana ya? Nah, terus kalau misalnya dari Sobat Healthy ada yang tertarik, bisa ngeliat langsung di Instagramnya @dharmawanslittle_cafe. Ya. Yes. Nah, dan itu nanti akan kita lampirkan di kolom YouTube kita di bawah sini. Iya. Nah, jadi jangan lupa minum kopi dan pemerintah bikin vaksin kafein. Oke. Terus lu tahu nggak nih, Bud? Apa? Keunggulan lain dari Coffee Diatrik ini? Nggak tahu. Apa tuh? Nah, dia itu hadir dalam berbagai macam kemasan. Ada kemasan yang 1 liter, ada kemasan botol yang 500 ml. I see. Dan di kemasan ini itu adalah bisa direfill lagi. Karena dia berbahan beling, kaca. Iya. Tapi banyak ya, Bud ya. Bukannya refill gratis ya, Bud. Oh, iya. Lo tau isi otak gua. Gue baru mau bilang tadi. Oh, jadi setelah botolnya disimpan, kita bisa kirim balik lagi ke dia terus dia isi ulang. Gue pikir itu, ternyata enggak. Ya oke lah. Nah, terakhir, lu tau nggak kenapa namanya Coffee Diatrik? Enggak. Diatrik itu apa ya? Jadi, ini coffee, mereknya adalah campuran adalah coffee dan pediatrik. Pediatrik itu adalah ilmu anak dalam kedokteran, Bud. I see. Nah, jadi, orang yang minum ini secara otomatis bisa mengasuh anaknya dengan baik. Amin. Bukan. Nah,
nanti kita akan menghadirkan dokter spesialis anak pemilik Pediatric ini untuk hadir sebagai bintang tamu di IG Live kita. Nah, jadi kalian jangan sampai ketinggalan karena di situ kalian bisa nanya banyak hal tentang anak. Apalagi gue kan calon bapak, gitu. Gue pasti mau nanya sama dokter juga itu yang dong. nggak kompeten gitu, ya kan? Iya. Untuk nanya gimana cara jadi ayah yang baik dan benar, gitu dong. Mengasuh anak. Atau misalnya gimana cara proses pembuatan anak kedua yang baik dan benar, kan itu juga bisa ditanya kan? Oh iya, benar Benar dong. Karena yang pertama itu kan terbukti salah gitu kan. Oke. Ini kayaknya dia stres dengan kita deh. Lanjut. Nanti kan ya di dialog kita selanjutnya. Oke, lanjut. Aku jadi ngomong apa? Jadi lupa gue. Vaksin kafein itu kan? Oh bukan. Tadi kita lagi ngomongin tentang gini. Kan vaksin sama imunisasi beda. Ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang pasif itu kan dari orang tuanya langsung. Nah, yang aktif itu kan disuntikan. Dan kalau disuntikan mereka dalam tanda kutip seperti dikasih pancingan nyari ikan sendiri. Menurut gua lebih bagus gitu. Tapi nggak semua bisa. Tapi nggak semua bisa. Kenapa nggak semua bisa, pertanyaan gua? Nah, ada beberapa orang yang dalam kondisi tubuh yang sangat lemah sehingga dia tidak akan bisa jadi gini. Vaksin itu kan, lu tau nggak sih vaksin itu apa sebenarnya? Kuman yang dilemahkan. Nah, kuman yang dilemahkan. Jadi ada beberapa orang dengan golongan tertentu yang memiliki sistem imun yang sangat lemah sehingga dia tidak bisa bahkan untuk melawan si virus yang udah dilemahkan aja nggak bisa. Contohnya misalnya pada penderita HIV. HIV itu kan dia memiliki gangguan pada kekebalan tubuh, ya kan? Sehingga semua penyakit bisa menyerang. Lalu kebayang nggak pada penderita yang HIV itu udah lemah badannya, kita suntikin lagi vitamin sama bakteri, nggak akan bisa bekerja, gitu. Atau pada orang-orang yang menderita cancer, atau ada orang yang misalnya sehabis terapi radiasi. Pokoknya semua yang memiliki sistem imun yang lemah itu nggak akan bisa diberikan imunisasi aktif. Oke, berarti dia itu otomatis akan dapat imunisasi pasif ya? Orang-orang dengan penderita tertentu ya? Iya, salah satu caranya hanya itu. Gitu. Oke, gue sih sebenarnya masih penasaran. Maksud gue gini. Berarti kan ketika bayi baru lahir itu kan dalam berapa tahun banyak banget vaksinnya, imunisasinya, betul ya? Maksudnya, dan itu kan berarti bentuknya aktif kan? Iya. Berarti bayi itu kan ketika dia lahir emang udah punya daya tahan tubuh yang kuat sehingga dia bisa melawan virus bakteri yang dilemahkan itu kan? Oh iya. Pada dasarnya kan memang tubuh kita itu bisa, Bud, walaupun masih bayi ya. Tapi ya itu tadi, apalagi zat atau materi yang dimasukkan itu yang sudah dilemahkan lagi, jadi sebenarnya nggak masalah. I see. Oke. Yan, sekarang kita ngomong, emang vaksin itu ada bermacam-macam ya? Ada. Enggak, pertanyaan gue gini. Yang gue tahu vaksin itu kan ketika buat anak-anak, maksud gue ada DBD, ada PDT, ada gitu-gitulah. Gue nggak tahu namanya. Gue nggak tahu. Emang macamnya vaksin dibedakan dengan apa macamnya, maksud gue? Oh, yang pasti ya, Bud ya. Pertama itu dibedakan antara bayar atau nggak bayar. Ya. Ada yang gratis, ada yang enggak gitu. Gua tahu kalau itu. Soalnya gue tahu yang lu injek cuma gratisan doang. Memang. Jadi sebenarnya, Bud, vaksin itu kita bagi nih. Jadi tadi kan gue udah bilang ya, ada vaksin itu kan isinya virus atau bakteri yang dilemahkan. Nah, ada juga yang isinya itu bukan cuma dilemahkannya tapi udah mati. Nah, tapi dia masih ada sisa tubuhnya kan, yang bisa digunakan untuk memancing sel tubuh kita untuk menghasilkan antibodi. Jadi kita sebut vaksin itu ada dua jenis, vaksin hidup sama bangkai vaksin. Iya. Sama bangkai vaksin. Kalau sudah mati berarti vaksin hidup sama bangkai vaksin kan? Ya boleh sih. Gitu. Tapi nggak ada kata-kata lebih enak gitu. Oke. Terus. Nah, ada juga vaksin yang dibuat itu dari racun dari bakteri yang dikeluarkan. Ngerti nggak? Jadi bakteri itu mengeluarkan racun. Nah, racun itu yang digunakan untuk merangsang sel tubuh kita menghasilkan antibodi. Oke. Gitu. Berarti ada 3 nih. 1 virus dilemahkan, 2 emang virus yang udah mati, hanya ada bodinya aja. Iya. 3 racun dari virusnya. Iya, betul. Itu beda fungsi maksud gua. Sampai dibuat gitu fungsinya beda atau gimana? Sebenarnya sih tergantung, sebenarnya sih sama aja sih, Bu. Tapi memang ada beberapa vaksin. Contohnya misalnya lu pasti pernah dapat vaksin polio. Ya kan? Nah, vaksin polio itu kan ada yang ditetesin. Lu ingat gak ditetesin apa disuntik? Lu pikir ya, gue mana ingat waktu gue divaksin polio tuh 2-3 tahun atau tahun. Lu dia nggak mikir logikanya. Mana mungkin gue ingat waktu gue divaksin polio. Gue aja ingat
Kapan? SD ya? Bukan itu tahun 2 tahun. Gue aja ingat waktu gue ngasih vaksin polio ke pasien gue. Lu kan inget. Gue aja mana inget tadi vaksin polio. Gue tanya, umur berapa divaksin polio biasanya? Kacau juga dia nih. Lu gimana sih? Oke. Wah, marah juga nih. Jadi vaksin polio itu contohnya nih, dia ada 2 macam, Bud. Jadi kalau misalnya yang kuman yang masih aktif dan masih hidup, itu biasanya diberikan dengan cara ditetes. Oke. Nah, tapi ada juga yang disuntik. Nah, itu biasanya pada kuman polio yang sudah mati. Gitu. Enggak, maksud gue apa jadi consideration dokter untuk memberikan yang hidup atau yang mati gitu maksud gue? Nggak ada sih sebenarnya. Itu jadi biasanya pada beda-beda beda organisme, beda ini untuk vaksin penyakit apa, ini vaksin penyakit apa, ini bisanya dibikin dalam cara apa seperti itu. Jadi sebetulnya gini. Baik, berarti tadi kita ulang. Selama dia masih dalam kurun vaksin aktif, itu sebenarnya efek yang ditimbulkan, cara kerja, dan juga keuntungan kerugiannya itu sebenarnya hampir sama. Oh, I see. Gitu maksud gue. Terus berarti gini sebenarnya kan, berarti kalau misalnya, kan orang suka bilang gini, ini di mama suka begini, jangan vaksin itu deh. Habis vaksin itu anakku panas, nangis mulu, rewel. Berarti itu emang kondisi normal, karena kan virusnya lagi bekerja. Normal. Berarti sebenarnya yang memang kondisi normal adalah ketika anak itu disuntik vaksin, diimunisasi, dia emang akan sumeng-sumeng dikit, panas-panas dikit, karena emang itu implikasi yang seharusnya terjadi kan? Ya, itu yang disebut dengan KIPI, Bud. Apa tuh? Jangan sok-sok ke dokter gitu, bahasa Indonesia aja yang biasa aja. KIPI yang biasa kita nonton. Di TV itu. KIPI itu adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI. Jelek juga ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Agak-agak buruk ya. Tapi gue nggak ngarang, ada. Nah, itu jadi ya bisa kita bilang efek samping lah, efek samping dari bekas pemberian vaksin. Ya seperti kata lu nih, bisa demam ya. Kalau misalnya pada anak kecil ya, kalau demam badannya nggak enak jadi rewel. Mungkin sebenarnya kalau dia bisa bilang ada ini mialgia itu rasa badan nggak enak, rasanya pegel-pegel. Dan mungkin pada bekas pemberian suntikan itu bisa terjadi reaksi peradangan lokal, merah, bengkak, atau agak sakit yang biasanya bisa hilang dengan kompres. Tapi KIPI itu seharusnya adalah kejadian yang ringan. Nah, dan ini sifatnya itu paling dalam waktu beberapa hari juga akan hilang. Gitu. Lu ngomong gini gue tiba-tiba kebayang, lu suka nonton Hollywood nggak? Suka. Orang disuntik jadi monster itu berarti salah vaksin ya? Jadi suntik dia jadi monster gitu kan banyak gitu tuh kejadian tuh. Apa itu berarti vaksin juga ya? Sekarang nggak monster lagi mainannya, zombie sekarang. Enggak, gue kasih tau lu kenapa gue bahas soal tadi disuntik gitu. Karena kita tahu banyak mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, itu dia. Iya kan, terutama emang tidak pernah sih ada orang bilang gini, jangan suntik, misalnya meningitis, anakku jadi vampir, ya nggak ada memang. Tapi maksud gue begini, banyak banget nyokap gue selalu bilang, Bud, nanti anak nggak boleh suntik yang otak ya, peradangan otak gitu. Karena disuntik itu jadi idiot gitu, mak gue bilang. Temennya ada yang, woi, bukan anak gue ntar, woi. Gue lagi nggak idiot banget, woi. Gila lo. Tadi gue nggak percaya sama hoax loh. Ternyata ada bukti hidup loh. Tunggu. Jadi nyokap gue bilang, iya disuntik meningitis jadi terbelakang, jadi cacat mental. Terus dia bilang gini, kalau kamu nggak percaya, ada teman mama yang anaknya cacat mental, maksudnya terkena mental. Maksud gue itu kan dilihat orang tua bukti konkret ya. Iya. Gitu. Ya yang pasti gue percaya nyokap gue daripada percaya lu kan percaya nyokap gue dong, maksud gue. Tapi gue mau tahu sebenarnya sebelum kita masuk myth hoaxnya, Yan, ada nggak yang lu tahu vaksin yang menyebabkan kegagalan maksud gue? Pernah disuntikin dan emang itu gagal di masyarakat. Pernah tahu nggak ada vaksin itu? Kalau itu sih terus terang gue belum tahu ya, Bud ya. Maksudnya, jadi gini, kegagalan dalam arti vaksinnya itu nggak efektif, itu mungkin bisa. Sih. Gitu. Kalau nggak salah dulu tuh pernah dikembangkan pada saat lagi wabah-wabah ini loh, apa namanya, Black Death, tahu nggak? Yang di Amerika ya? Eropa. Yang itu kematian massal sekali kan? Ya, nah itu pernah itu mereka mengembangkan vaksin dan kelihatannya tapi masih dipertanyakan sih, karena waktu pada tahun itu kan tahun 1920-an ya kayaknya. Nah itu publikasinya itu masih nggak terlalu jelas. Jadi pada saat vaksin itu dikembangkan, wabah Black Death itu juga mulai berkurang. Gitu. Jadi maksudnya efektivitasnya masih diragukan lah. Tapi kegagalan dari vaksin itu bisa terjadi kalau misalnya dia gagal memberikan imunitas. Bukannya dia menyebabkan penyakit yang lain. Mudah nggak, Bu? Ngerti. Jadi bukan dia jadi monster mutan gitu, bukan ya? Bukan. Bahkan ya itu kan di otak lu gitu kan. Nah, maaf ya, Bu ya. Nah,
Tapi kegagalan itu kita melihat jarang banget suatu vaksin itu akan berani kita rilis sampai ke publik ya untuk disebarluaskan kalau misalnya dari hasil penelitian itu menunjukkan efek samping yang berbahaya. Gitu. Kegagalan vaksin berarti ya cuman dia nggak efektif. I see. Gue tanya sama lu, lebih detail ya. Berarti pandangan lu tentang berita-berita di luar sana yang bilang ketika mereka disuntik something happen, menurut lu gimana maksud gue? Nah, not a chance. Jadi kalau menurut gue itu nggak ada hubungan. Jadi banyak banget nih. Contohnya misalnya vaksin yang paling kalau misalnya searching ya nyebabin penyakit itu vaksin menyebabkan autis. Iya. Hubungan antara vaksin dan autis itu sebenarnya nggak ada gitu. Bukan karena lu pemberian vaksin lu jadi autis. Gitu. Emang udah bego aja dari dulu gitu maksudnya. Autis itu kan sebenarnya karena genetik kan, Bud. Iya. Gitu. Jadi misalnya lu baru lahir nih, tanda autis nggak kelihatan. Nah, lu tetap memberikan regimen vaksin seperti biasa gitu. Terus nanti selama perkembangan anaknya mulai menunjukkan tanda ke arah autis, terus dinyalainnya vaksinnya gitu. Padahal memang mungkin kalau nggak divaksin tetap aja dengan autis karena itu kan faktornya udah genetik. Gitu. Oke, that makes sense. Apa implikasinya kalau misalnya orang itu nggak divaksin? Maksud gua, apakah berimpact buruk sama dia? Lu ngerti maksud gua? Misalnya gini, gua menolak vaksin polio misalnya. Iya, gue ngerti. Apakah gue masih polio gitu? Lu berandai-andai kalau lu nggak divaksin yang kadang otak itu kan? Apakah gue jadi begitu? Apakah gue bisa menjadi pribadi yang lain? Gimana? Jadi kalau misalnya seseorang nggak divaksin, otomatis yang paling simpel jawabannya adalah dia akan jadi rentan terhadap serangan penyakit yang tidak divaksin. Enggak. Misalnya gini, dia nggak divaksin polio, ya dia akan rentan terkena polio. Nggak, maksud gua kan antibodi dia akan bisa melawan polio dengan sendirinya. Maksud gua gini, kan manusia itu kan punya antibodi kan? Iya. Maksud gua, apakah antibodinya nggak bisa melawan kuman itu sendiri maksud gua? Nah, vaksin itu secara biasanya gini, lu tahu berapa penyakit di dalam yang lu tahu penyakit itu ada berapa? Banyak banget lah. Ratusan kan, ribuan mungkin ya. Kalau misal otak lu lebih bagus lagi jutaan sebenarnya gitu. Otak gua nggak nyampe. Ya makanya ribuan gitu kan. Nah, tapi lu pernah tercetus nggak kenapa nggak semua penyakit dibikin vaksin nih? Itu dia. Nggak, itu pertanyaan gua. Lu bayangin ya, kalau kita bisa dibikin batuk pilek kan kita nggak kena batuk pilek. Maksud gua, iya benar. Itu kepikiran gua. Kenapa bang? Lu mau bayar nggak? Nggak tahu. Oke. Karena sebenarnya jadi vaksin itu ditujukan pada dibuat dengan tujuan khusus, Bro. Contohnya misalnya ya pada saat kondisi pandemi ini ya kita buat vaksin agar memutus penularannya. Ya syukur-syukur mengeradikasi COVID dari muka bumi gitu. Nah, yang kedua itu biasanya adalah kita targetkan untuk golongan tertentu yang memang kondisinya lemah. Anak-anak, orang tua. Jadi kan anak baru lahir divaksin. Terus lu tahu mungkin vaksin flu tahunan yang diperuntukkan biasanya pada orang tua nih digembor-gemborin. Ada. Nah, jadi pada orang usia tua itu kan karena daya tahan tubuhnya melemah, influenza biasa aja yang biasanya buat kita cuma ya udahlah istirahat juga hilang gitu. Kadang-kadang bisa mematikan pada orang tua. Makanya lebih gencar diberikan vaksinnya. Gitu. Nah, yang ketiga, untuk memutus mengantisipasi penyakit yang mungkin terjadi misalnya gini pada peserta haji. Nah itu kan vaksinnya dilakukan macam-macam kan. Kenapa? Karena pada saat naik haji itu bukan ratusan lagi, jutaan ya, jutaan puluhan juta mungkin orang dari berbagai dunia yang membawa penyakit khas dari daerahnya itu akan datang ke sana berkumpul jadi satu. Nah ini kunci yang paling utama. Kalau penyakitnya mematikan, nah, maka puluhan juta itu akan langsung terinfeksi dan bukan tidak mungkin nih pada saat dia pulang ke rumahnya dia akan menyebabkan infeksi lagi di tempat lokal dia. Jadi tujuan utama dari vaksin itu adalah memutus penyakit yang berpotensi letal atau mematikan. I see. Jadi nggak semua penyakit itu dibikin vaksinnya. Yang gue tanya gini, kan penyakit tuh ini menarik juga. Vaksin itu kan hanya untuk vaksin itu kan isinya virus atau kuman bakteri yang dilemahkan. Berarti pada dasarnya semua penyakit yang disebabkan virus bisa dibuat vaksin nih. Sebenarnya kalau misalnya itu mungkin bisa. Iya kan? Iya. Gitu kan? Maksud gue misalnya apa lagi ya? Gue jadi penasaran. Apa influenza batuk pilek kan virus sebetulnya. Tapi kita nggak buat karena kan sifatnya tidak mematikan. Gitu kan sebetulnya. Influenza ada, vaksin influenza. Ada.
Lu nggak tahu, Bud? Nggak tahu. Vaksin influenza ada, dan tapi vaksin influenza itu sifatnya itu harus diperbarui tiap tahun. Kalau kita pakai itu, kita jadi kagak kena influenza lagi. Mengurangi. Jadi gini, influenza itu adalah penyakit gini deh, influenza itu pilek. Ya Ya kan? Nah, tapi penyebab pileknya banyak. Bisa karena virus, bisa karena kuman. Virusnya sendiri banyak, bisa karena virus A, virus B, virus C, virus D, virus E gitu. Vaksin yang dikasih ke lo itu nanti bisa mengcover virus A sampai virus O misalnya. Tapi kalau misalnya lo kena infeksi virus P, kan nggak bisa. Nah, itulah gunanya juga tiap tahun kenapa dibikin, karena itu untuk diperbarui lagi. Jadi kayak semacam diupdate gitu loh tubuh lo. Update software gitu. Iya, jadi untuk bisa menangkal virus lebih banyak lagi. Tapi kayaknya jarang orang yang itu virus influenza ya. Banyak, dan terutama biasanya pada orang tua. Kalau di luar negeri ya, itu wajib kalau di luar negeri. Kalau di sini mungkin ya karena mungkin orangnya juga kayak lu masih yang nggak aware gitu, bahkan nggak tahu ada vaksinnya. Dan pelit gitu kan? Oh, itu nomor 1 gitu kan. Dari lu ya. Ada buat gitu, dan itu biasanya dilakukan tiap tahun, harus diupdate tiap tahun. Tipes aja ada vaksinnya. Iya, gua tahu kan ada apa DPTA apalah gitu-gitu. Pokoknya gua tahu ada banyak waktu kecil tuh banyak banget vaksinnya. Maksud gua cacar, campak kayak gitu-gitu kan. Nah, iya. Terus gua tanya gini. Ini pertanyaan awam gua ya. Maksud gua gini. Setelah divaksin kapan kan pertanyaan lu profesional. Iya, gua emang awam semua sih. Enggak, gini. Karena gini ya, vaksin itu memang pro kontra. Gua harus meluruskan banyak mitos di masyarakat. Karena ini berkembang. Maksud gua gini. Setelah ini logika awam ya, misalnya lu kena influenza, iya, berarti kan tubuh lu membentuk antibodinya kan? Iya. Let's say gue nggak pernah vaksin influenza, tubuh gue membentuk antibodi melawan influenza. Berarti tanda kutip, gue kan sudah punya antibodinya tanpa gue imunisasi influenza. Betul. Iya dong. Betul. Berarti logikanya, gue tidak perlu vaksin influenza sebetulnya. Nah, sekali lagi yang gue bilang, vaksin influenza itu kan bisa mengcover virus dari A sampai O misalnya. Lu itu baru sembuh dari A, oke lah, lu imun terhadap A. Berarti gua harus kena A sampai Z gitu kan untuk bisa imun semua. Nah, begitu lu selesai sampai Z, keluar strain baru lagi, ZA, ZB, ZC. Iya toh, lu tau, corona aja lu tahu kan, ini lagi gelombang kedua kan, karena strainnya mulai bermutasi gitu. Ini cuma hitungan bulan. Gitu. Nah, lu kebayang nggak kalau hitungan tahun? Itu jadi kenapa vaksin yang virus itu tetap harus diupdate tiap tahun. I see. Gitu. Atau jangan-jangan sebenarnya demam berdarah polio juga berubah ininya, maksudnya penyakitnya berubah gitu. Mungkin ya, tapi syukur nih kalau misalnya untuk polio kan sampai saat ini sudah dinyatakan tidak ada penyakitnya. Oh gitu ya? Sudah. Dan semua itu berkat imunisasi yang baik. Kalau nggak salah di Indonesia itu sudah dinyatakan nggak ada dari tahun 94 ya? 94 apa? Iya 94 nggak salah. Polio tuh yang kakinya bentuknya itu kan XO gitu kan? Itu rakitis. Polio tuh apa ya? Polio tuh salah gua. Wah gawat juga nih. Salah nih. Polio tuh apa ya? Untung bukan gue yang ngomong. Polio tuh lumpuh layu, sorry. Yang dia kakinya melewat-lewat gitu kan? Enggak, itu kan kalau itu masalah tulangnya. Nah kalau ini benar-benar dia jadi menyerang ototnya, jadi sama sekali lumpuh, nggak bisa bergerak. Oh, gitu. Nah itu udah hilang tuh berkat bantuan vaksinasi. Karena tiba-tiba ya penyakitnya gone gitu kan, nggak ada yang nularin gitu kan? Iya, karena dengan asumsi ya, semua udah diimunisasi polio ya, kumannya mau nyerang mana? Iya. Dia mau hidup di mana? Dia bisa menginfeksi siapa kan nggak ada, gone, hilang. Gitu. I see. Menarik juga ya. Gue nggak, tapi tetap aja karena gue awam dan mungkin banyak mitos-mitos nenek moyang. Gue tetap ada merasa hal-hal yang mengerikan gitu di vaksin. Maksud gue gini kan gini ya ini ketika dulu kita divaksin waktu kita kecil kan beda sama anak sekarang yang divaksin. Lu ngerti? Misalnya contoh gini, kan nyokap bokap gue jadi oma opa kan. Nah ketika dia tahu anaknya divaksin yang beda sama dulu dia jadi nanya kan, ini banyak kan vaksinnya gitu loh. Menurut mereka maksudnya vaksin tambah banyak dan kok nggak kayak orang dulu gitu. Terus dia masih bilang gini, lah lu dulu aja sehat-sehat aja nggak divaksin, sekalipun mungkin otak gua nggak secerdas itu gara-gara mungkin nggak divaksin meningitis kan. Tapi sumpah ya, gue nggak tahu loh, gue selama ini ngatain lu kayak gitu gue nggak tahu ternyata itu menyinggung hati lu ya. Gue nggak enak nih buat. Nah karena vaksinnya jadi sangat banyak sehingga orang jadi sangat kok sekarang jadi banyak. Itu kan logikanya begini,
karena penyakit berkembang, virus berkembang, sehingga otomatis vaksinnya juga jadi berkembang. Iya. Jadi banyak gitu kan sebenarnya kan? Iya gitu. Justru karena kemajuan teknologi itu jadi kita itu memiliki gimana ya, proteksi ya. Dan biasanya harapan hidup yang lebih tinggi seharusnya gitu. Tapi ya memang kita nggak bisa mesti kita akuin ya. Selain kemajuan teknologi itu membawa perbaikan untuk kita, tapi kan juga perburukan. Angka polusi misalnya, angka zat-zat karsinogen yang penyebab kanker itu juga kan semakin berkembang gitu. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya kita bilang meningkatkan angka harapan hidup ya memang, tapi ya ada juga efek sampingnya. Gitu. Terus gue penasaran ini, kan gini ya, kita tahu rumah sakit tuh beda-beda levelnya. Maksud gue ada yang mahal banget, ada yang biasa aja, ada yang mungkin cuma di puskesmas di mana gitu. Gue tanya lu, apa vaksin itu ada grade-nya? Let's say untuk penyakit yang sama, vaksinnya itu beda level gitu. Atau vaksin itu sama? Sama sih, cuma mungkin beda merek iya. Beda merek mungkin. Tapi kalau misalnya untuk efektivitas, kekuatan itu sama. Karena kan udah ada standarisasinya. Kasih tau dong yang murah yang mana? Lagi ya? Masih? Ya, yang murah lu gak usah vaksin. Masuk angin aja. Buka baju gitu kan, tungguin gitu. Lu pilek kan? Oh iya, terus jadi muncul ya antibodinya ya? Gitu. Oke. Yan, masih soal vaksin yang murah dan mahal. Karena gue harus tahu. Maksud gue, karena gue kan nyepin anak gue kan. Karena lu gak mau rugi gitu. Iya, gitu. Yan, kalau misalnya kita vaksinnya borongan lebih murah nggak? Maksud gue gini loh. Satu lu bayar dokter, rumah sakit, transport kan. Dia bilang gini, dok, anak saya vaksinnya sekalian aja gitu. Dari kecil langsung semua, jadi dia suntiknya banyak gitu loh maksud gue. Jadi gak usah bolak-balik lagi gitu. Bisa nggak gitu menurut gue? Entah lu dilempar balok sama dokternya, atau begitu anak lu gede, dia tahu dengan cerita lu, dia yang lempar balok ke lu gitu. Gimana? Jadi ini kembali lagi ke pertanyaan lu tadi. Kan lu nanya nih bedanya virus yang hidup sama mati itu apa gitu kan. Jadi ada beberapa golongan vaksin itu yang bisa diberikan secara bersamaan, ada yang enggak. Oke. Gitu. Nah, vaksin yang sifatnya hidup ya, yang cuma dilemahkan aja, itu nggak bisa dikasih bersamaan. Harus ada jeda. Sekalipun dengan vaksin hidup yang lain? Jelas justru itu. Oh iya. Lu ngapain kasih vaksinnya sama terus-terusan? Makanya kalau lu lihat tabel pemberian imunisasi, tabel periodik itu kan ada tuh jadwalnya, diberikan ini gitu. Nah itu untuk mencegah pemberian vaksin yang hidup itu dalam waktu yang terlalu dekat atau secara bersamaan, karena nggak akan efektif. Oh, gue pikir karena lu matre aja, pihak-pihak medis matre aja gitu bolak-balik. Terlalu naif kayaknya. Mereka mah nggak bakal matre, Bud. Gue ya. Nah, tapi kalau misal vaksin yang berasal dari bagian tubuh yang mati atau misal berasal dari racun, itu bisa diberikan secara bersamaan. Gitu. Cuman efektivitasnya agak kurang. Jadi biasanya ada yang disebut dengan booster. Jadi vaksin yang cuma tinggal bagian tubuhnya itu biasa itu nggak diberikan cuma satu kali. Kalau lu ingat pasti ada vaksin lanjutan, kayak DPT-1, DPT-2, DPT-3. Nah kayak gitu, itu berarti sifatnya itu adalah vaksin yang mati, karena harus diberikan beberapa kali. Oh, I see. Gitu. Tapi dia bisa dikombinasi. Kalau gitu nanti gue tanya dokter, dok, vaksin mati mana aja bisa berbarengan? Masih? Kan gue udah tahu infonya. Dok, kalau info gue nanti vaksin ini vaksin yang mati. Nanti gue minta dokternya, dok, saya mau request anak saya vaksinnya ini duluan ya. Tapi urutannya nggak apa, borongannya lebih murah. Terus dokternya juga nonton Healthy Hacks kan? Terus dia bilang, emang. Beneran lu dilakuin? Oke, ya lagi nggak yang lo mau tambahin soal vaksin? Dan imunisasi atau lain-lain? Itu aja, tapi gue tahu nih banyak banget mitos-mitos tentang vaksin yang mungkin nggak kesebut nih, nggak kepikiran dalam otak Budi yang kena kadang selaput itu kan. Jadi kalau misalnya dari Sobat Healthy ada yang mungkin punya mitos yang lain dan mau ditanyakan, bisa share di kolom komentar kita di YouTube channel, atau mungkin bisa DM kita nih, kemana Bud? Kalian bisa DM kita ke @healthyhack.id. Karena kita tuh aktif banget di Instagram kita. Kita ngasih informasi-informasi yang bener, yang pasti bukan hoax, untuk kalian bisa sebarkan ke teman-teman yang lain gitu. Karena gini ya, banyak banget informasi hoax yang tersebar gitu. Di grup-grup WhatsApp itu banyak banget lah soal gitu-gitu. Entah sekarang corona menyerang lambung lah, corona menyerang jantung lah. Jadi gue kayak, hoaxnya aneh sekali, maksud gue gitu loh. Padahal lu adminnya kan? Jadi kalian bisa follow banget IG kita, bisa lihat YouTube dan podcast kita juga, supaya informasi yang kalian sebarin itu informasi yang benar.
Jangan sampai kalian nyebarin informasi yang keliru, akhirnya malah membuat efek negatif. Contoh, kalian jadi nggak mau diobatin, misalkan merasa obat ini salah nih gitu. Atau kalian jadi nggak mau terima obat A karena obat A salah nih. Atau jangan-jangan kalian malah merasa virus itu tidak ada sehingga nggak mau diobatin gitu loh maksud gue. Iya. Itu yang lebih fatal. Dan yang paling ada yang lebih fatal lagi, Bud. Sampai ada keterlambatan pengobatan pada seseorang karena melakukan hoax terlebih dahulu. Ya, itu juga. Padahal itu mungkin seseorang yang bisa diselamatkan ya intinya, atau mungkin ada sesuatu pengobatan yang bisa kita lakukan dengan cepat untuk bisa mengurangi penyakitnya. Tapi semuanya nggak dilakukan jadinya, gitu. Gitu. Jadi sampai situ aja teman-teman. Semoga informasi soal vaksin ini bisa kalian terima dan bisa kalian sebarin ke teman-teman yang lain, gitu ya. Iya, oke. Udah nabut. Gue udah aus, gue pengen minum kopi. Sama, gue juga. Jadi sampai situ aja. Sampai jumpa di episode minggu depan. Stay healthy. Stay live. Bye-bye.